wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini menjelang siang kita melanjutkan sesi pembahasan dari buku Hadiah untuk Muslimah, yaitu pembahasan tentang tabarruj dan hukum yang terkait dengannya. Di pertemuan kemarin, alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan hijab syar'i, yang mana yang diinginkan dengan hijab syar'i itu ada 3 penggunaan. Penggunaan pertama, untuk seorang perempuan yang di dalam rumah, maka hijabnya adalah rumahnya. Yang kedua, seorang muslimah yang keluar rumah, maka hijabnya harus menutup seluruh badannya tanpa terkecuali. Yang ketiga, hijab muslimah di dalam sholatnya, maka ini menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini hijab yang seperti ini disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil Quran, demikian pula dalil-dalil dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dinukil kesepakatan oleh para ulama kita turun-temurun ya dalam masalah ini, akan wajibnya seorang perempuan itu berhijab dengan hijab syar'i dalam 3 tempat tadi yang kita telah jelaskan. Kemudian pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tabarruj dan yang terkait dengannya. Ini pembahasan penting karena lawan dari hijab syar'i. Karena kalau seorang tidak berhijab syar'i, maka masuk dalam tabarruj. Atau ketika seorang bertabarruj, maka dia telah lepas dari hijab syar'i. Maka perlu kita pahami apa itu tabarruj. Menurut pengertian secara bahasa dan menurut pengertian secara istilah. Kalau yang disebutkan dalam kitab Lisan Al-Arab terkait dengan tabarruj, dia maknanya adalah ibda'ul mar'ati zinataha wa idharu wajhiha wa mahasini jasadiha lirrijal wa kullu ma tastad'i syahwatahu ya wa tabakhtur fi masyiyatiha ma lam yakun dhalika li zawj. Masya Allah. Tabarruj itu artinya seorang menampakkan, seorang perempuan menampakkan perhiasannya. Dia menampakkan wajahnya. Dia menampakkan keindahan jasadnya, badannya. Walaupun dia berpakaian, tapi kalau nampak lekukan tubuhnya, itu juga masuk dalam tabarruj. Lirijal, kepada laki-laki. Kalau di sesama perempuan tidak. Ini yang diinginkan di sini adalah dia nampakkan wajahnya, dia nampakkan perhiasannya, dia nampakkan keindahan badannya kepada laki-laki. Kepada laki-laki. Dan dia nampakkan segala sesuatu yang mengantarkan kepada syahwat. Itu juga masuk tabarruj. Dan berjalan lenggok-lenggok, itu juga tabarruj. Tapi selama bukan untuk suaminya. Karena kalau suaminya, dia mau gaya jalannya dia ubah, wajahnya, badannya dia nampakkan keindahannya, tidak ada masalah kalau untuk suami. Ini yang dimaksud dengan tabarruj. Jadi secara umum
kita simpulkan tabarruj itu bisa secara garis besar dalam dua perkara. Seorang perempuan dianggap tabarruj. Pertama, dia menampakkan keindahan dirinya. Yang pertama, dia menampakkan keindahan dirinya. Apakah seluruh badannya atau sebagiannya? Misalnya dia nampakkan wajahnya, itu sudah tabarruj. Dia nampakkan lehernya, itu sudah tabarruj. Dia nampakkan kedua telapak tangannya, selain sholat ya, itu sudah bertabarruj. Dia nampakkan betisnya, itu sudah masuk tabarruj. Dia tutup misalnya mukanya, tapi betisnya dinampakkan. Masuk juga dalam tabarruj. Ini penggunaan yang pertama. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 31, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukfina min zinatihin. Jangan dia berjalan, dia pukulkan kakinya ke tanah supaya nampak apa yang dia sembunyikan berupa perhiasan. Jadi dia tutup rapi, tapi ketika jalan dia sengaja perkeras langkahnya supaya laki-laki tahu dirinya. Ada perhiasan yang dia sembunyikan. Ini bentuk tabarruj yang pertama. Yang kedua, seorang dianggap bertabarruj dengan cara jalannya. Dengan cara jalannya. Kalau tadi dia jalannya biasa, tapi dia nampakkan perhiasannya. Nampakkan lengannya, dia nampakkan lehernya, wajahnya, betisnya, tabarruj. Tabarruj juga bisa masuk dalam hukum tabarruj dengan caranya berjalan. Iya. Biasanya dia berjalan biasa. Setelah itu di hadapan laki-laki dia berjalan bergaya. Berlenggak-lenggok supaya dia tahu. Iya. Ini juga masuk dalam tabarruj. Masuk dalam jenis tabarruj. Dan bertabarruj dengan makna yang kita sebutkan tadi itu bahaya dan kerusakannya tentunya tidak samar bagi kita. Dengan pengertian tadi. Yang mana di bahayanya ini kita akan menyebutkan haramnya, dalil-dalil akan haramnya bagi perempuan bertabarruj. Iya. Sangat-sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi SAW. Bahayanya seorang perempuan itu bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau di hadapan laki-laki mahramnya, suaminya, boleh. Itu halal. Tapi kalau bukan kepada mahramnya, ini sangat berbahaya. Di antara yang disebutkan, tabarruj itu kalau seorang muslimah jatuh di dalamnya, maka akan muncul kerusakan yang merata di tengah kaum muslimin. Banyak kerusakan yang terjadi itu karena sebab kurangnya kaum muslimat menjaga keindahan badannya, menjaga auratnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Usamah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Saya, kata Nabi SAW, tidaklah meninggalkan ujian sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah perempuan. Ingat, pakai pakaian lengkap saja itu fitnahnya tetap besar.
apalagi dia bertabarut. Dia menampakkan lengannya, dia menampakkan lehernya, dia menampakkan wajahnya, apalagi. Karena yang paling indah di perempuan adalah wajahnya. Apalagi dia nampakkan badannya. Itu sangat bahaya. Pakaian-pakaian lengkap saja, dia dianggap perempuan adalah merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Apalagi dia tampak. Ini menunjukkan bahwa tabarut ini adalah fitnah terbesar. Karena Nabi SAW katakan, saya tidak meninggalkan fitnah ujian yang paling besar kepada laki-laki melebihi fitnah perempuan. Makanya hati-hati para laki-laki dari perempuan. Akhwat, jaga diri dari laki-laki. Jangan sampai kita menjadi pintu keburukan. Jaga suaranya, jaga tingkah lakunya. Karena suara perempuan juga itu fitnah bagi laki-laki. Perempuan itu ujian semuanya. Suaranya, gaya jalannya, badannya dari atas rambut sampai ujung kaki. Fitnah. Makanya kata Nabi SAW di hadis yang kita baca kemarin, di hijab. Al-mar'atu aurat. Perempuan itu aurat. Ida korojat istasyrofah syaitan. Apabila dia keluar, syaitan akan mempercantiknya. Akan mempercantiknya. Bagaimana lagi kalau keluarnya bukan dalam keadaan berhijab dengan hijab yang sempurna. Bahaya. Dia fitnah terbesar bagi laki-laki. Bahkan fitnah perempuan ini adalah lebih besar daripada fitnah dunia secara umum. Karena dunia ini sebenarnya memang jadi ujian untuk kita semua. Cuma perempuan, dia bagian dari dunia dan itu yang terbesar. Secara umum Allah Subhanahu wa taala katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal qailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala katakan zuyyina lin-nas, telah dihiasi untuk manusia. Hubbus syahwat, kecintaan terhadap syahwat. Siapa yang pertama disebutkan? Minan nisa, dari perempuan. Yang pertama disebut perempuan. Melebihi yang setelahnya. Anak. Setelah perempuan, anak. Anak adalah ujian. Kadang seorang anak itu membuat kita kikir. Membuat kita tidak mau bersedekah. Ujian. Wa al-qanatiril munqantarah, harta yang banyak, minadh dhahab wal fiddah, dari emas dan perak, wal qairil musawwamah, demikian pula binatang-binatang ternak, ya, kuda pilihan, wa al-an'am, hewan ternak, wal harth, pertanian, sawah, kebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan dalam kehidupan dunia, dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik, itu surga. Yang disebutkan pertama siapa? Melebihi emas, perak, melebihi anak, melebihi pertanian, melebihi peternakan. Perempuan urutan pertama. Urutan pertama. Karena semua orang terfitnah dengannya. Mau orang kaya, orang miskin, dia punya gunung emas, tetap terfitnah sama perempuan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, bahayanya ini fitnah perempuan. Makanya dengan ini terdapat anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perempuan itu hendaklah menjaga dirinya. Jangan menjadi sebab, sekali lagi jangan menjadi sebab laki-laki jatuh dalam dosa dan maksiat. Iya. Jangan menjadi sebab
bagi laki-laki untuk jatuh dalam dosa dan maksiat. Kalau tidak ada kebutuhan, jangan keluar rumah. Karena kalau dia keluar, akan dipercantik oleh syaitan. Hadisnya terkenal. Kalau di buku kami sebutkan halaman 97. Bisa dilihat. Nabi katakan, al-mar'atu aurah. Fa'idha korojat istashropaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar maka akan dihiasi oleh syaitan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah mereka betah di rumahnya. Dan tidak boleh berkholwat berduaan dengan laki-laki. Itu diharamkan karena itu ujian terbesar. Laki-laki sesoleh apapun hati-hati. Jangan merasa aman. Karena perempuan adalah ujian bagi laki-laki. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Umar ibn Khattab di buku di halaman 98. Kata Nabi SAW, ala la yakluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Ketahuilah, tidaklah seorang lelaki berduaan dengan wanita, yaitu yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah apa? Syaitan. Hati-hati. Jangan pernah bilang, oh aman karena ini ikhwah. Kenal dakwah. Ikhwah juga bilang ini aman ini karena akhwat. Hati-hati. Ada pihak ketiga yang akan menggoda. Ada syaitan. Makanya tidak boleh diharamkan dalam syariat bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berdua. Untuk berdua. Dan bertabaruj itu adalah merupakan tanda dan ciri penduduk jahiliyah sebelumnya. Islam tidak. Ini bahayanya kalau ada perempuan yang bertabaruj. Maka dia telah menyerupai orang jahiliyah sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Kami sebutkan di buku di halaman 98. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah mereka bertabarut sebagaimana bertabarutnya orang-orang sebelumnya. Orang-orang jahiliyah sebelumnya, sebelum datang Islam. Islam telah memuliakan para perempuan. Menjaga kehormatan mereka, menjaga diri mereka. Jangan kembali kepada sebelumnya. Iya, kalau keluar, berusahalah untuk berhijab dengan hijab sempurna. Tidak bertabaruj. Apakah menampakkan lengan, betis, wajah, leher, atau dengan cara jalan? Hati-hati. Berjalanlah seperti biasa. Berjalanlah seperti biasa. Kalau tidak bisa seperti itu, maka menetaplah dalam rumah. Karena rumah adalah merupakan hijab terbaik untuk muslimah. Rumah adalah merupakan hijab terbaik untuk muslimah. Dan di antara juga bahayanya, dan ini yang keempat, bahaya daripada tabarruj, seorang perempuan muslimah yang bertabarruj adalah akan masuk dalam golongan perempuan yang dimurkai oleh Allah. Hati-hati. Mungkin dengan bertabarruj dia ingin cepat laku. Cepat dilihat, cepat ditengok. Tapi ketahuilah, kita masuk dalam golongan yang dimurkai kalau seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi SAW, abghadun nasi ilallahi salatah. Orang yang paling dimurkai oleh Allah itu 3 golongan. 3 orang. Iya. Pertama, mubtagi fil islami sunnah jahiliyah. Dia mencari-cari dalam Islam, tapi sunnahnya orang jahiliyah. Bukan sunnahnya Islam dia cari. Malah yang dia cari, cara-cara orang terdahulu, orang-orang kafir. Hati-hati. Itu orang yang paling dimurkai oleh Allah yang pertama. Yang kedua, mutalib dam imri'in bighairi haq. Orang yang menuntut, ya, menginginkan darah seorang tanpa hak untuk ditumpahkan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Dan yang poin kita adalah yang pertama. Jangan mencari-cari sunnah jahiliyah. Di antara sunnah jahiliyah apa? Tabarruj. Hati-hati dari hal tersebut. Itu sunnah jahiliyah dan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadun nas. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan. Yang keenam, di antara bahaya tabarruj, orang yang bertabarruj itu tidak akan mencium bau surga. Hati-hati dari akhwat melakukan tabarruj, menampakkan wajahnya atau lehernya atau tangannya atau betisnya atau jalan berlenggak-lenggok seperti gunung onta kepalanya, bergaya. Hati-hati. Perempuan yang seperti itu tidak akan mencium bau surga. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, simpan min ahlin nari lam arohuma. Ada 2 golongan dari penduduk neraka saya tidak pernah melihatnya. Bayangkan, 2 kelompok penduduk neraka saya tidak pernah melihat. Siapa ini? Kata Nabi SAW, yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Naudzubillah. Sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor unta, seperti ekor sapi. Mereka memukul dengan cambuk itu orang lain. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buk al-ma'ilah. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Na'udzubillah, sangat besar. Kata Nabi SAW, golongan yang kedua termasuk penduduk neraka adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang mengajak kepada kejelekan, yang berlenggak-lenggok dalam jalannya. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong ke kanan dan ke kiri. Berjalan bergaya. Para wanita tersebut, kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga. Dan mereka tidak akan mencium bau surga.
hati-hati bertabarruj. Apakah dalam pakaian, menampakkan badannya, ataupun dalam berjalan. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan bahkan tidak akan mencium bau surga. Padahal kata Nabi, bau surga dicium dari jarak demikian jauhnya. Ini bahaya yang kelima. Bahaya yang keenam. Perempuan yang bertabarruj itu dilaknat. Kita kemarin di masalah hijab sudah baca hadisnya, tapi kita ulang di sini lagi. Itu di halaman 101. Perempuan yang tidak berhijab dengan hijab syar'i, perempuan yang bertabarruj, itu adalah perempuan yang dilaknat. Kata Nabi SAW, "Saykunu fi akhir ummati nisa." Akan datang di akhir umatku nanti perempuan. Kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka'asnimatil bukh. Fal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada nanti di akhir umat para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Para wanita berpakaian tapi telanjang. Yang terdapat di atas kepala mereka sesuatu seperti punuk onta. Maka kalian laknatlah mereka. Karena sesungguhnya mereka wanita yang seperti itu, wanita yang dilaknat. Ini kata Nabi SAW. Demikian pula di dalam hadis yang lain, lafaz dengan yang mirip seperti itu. Ini bahayanya bertabarruj dalam berpakaian, di dalam berjalan. Kemudian yang ketujuh, wanita yang bertabarruj itu wanita yang telah jatuh dalam dosa besar. Karena bertabarruj itu dosa besar. Di samping tadi itu bahaya-bahayanya. Siapa yang bertabarruj dengan cara jalannya, dia nampakkan wajahnya, dia nampakkan lehernya, dia nampakkan betisnya, maka dia telah jatuh dalam dosa besar. Berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ketika datang Umaymah bintu Ruqayyah kepada Rasulullah SAW untuk membaiat Rasul di atas Islam, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ubayyuki ala alla tusyrik billahi syai'a, wala yusriki, wala tasriqi, wala tazni, wala taqtuli waladak, wala ta'ti butanan, wala ta'ti bibutanin tabtarinahun baina yadayk wa rijlaik, wala tanuhi, wala tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula." Jadi datang seorang perempuan kepada Nabi SAW yang bernama Umaymah bintu Ruqayyah untuk membaiat Nabi SAW untuk sumpah setia, taat dan dengar, saat susah ataupun saat senang. Kata Nabi kepadanya, "Saya membaiatmu agar engkau jangan melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, agar engkau tidak berzina, agar engkau jangan membunuh anakmu, agar engkau jangan datang dengan kebohongan yang engkau buat-buat di antara kedua tangan dan kakimu, agar engkau jangan melakukan niyah, ratapan terhadap yang meninggal, agar engkau tidak melakukan tabarruj seperti orang-orang terdahulu melakukan tabarruj." Perkara jahiliyah dihitung, digandengkan dengan dosa syirik. Digandengkan dengan dosa syirik. Ini bahayanya bertabarruj. Kemudian yang kedelapan, wanita yang bertabarruj sama hal ia telah menyingkap batasannya
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyumam ra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha hatakat ma bainaha wa bainallah." Perempuan manapun yang melepaskan, membuka pakaiannya, tidak pakai pakaian syar'i pada yang bukan rumah suaminya, maka ia telah menyingkap batasan antara ia dengan Allah. Iya, maka ia telah menyingkap batasannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuka pakaiannya, menyingkap wajahnya, memperlihatkan lehernya, badannya kepada selain rumah mahramnya, suaminya, maka dia telah membuka batasannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah membuka batasannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang berat. Sudah tidak cium bau surga, apalagi mau masuk surga. Sudah melakukan sunnah jahiliyah, itu perkara yang paling dimurkai. Sudah melakukan dosa besar, digandengan dengan syirik. Sudah menjadi fitnah untuk laki-laki. Ini bukan perkara ringan bagi seorang perempuan yang bertabarruj. Ini kata Nabi SAW, ini bahaya. Kemudian yang ke-9, seorang perempuan yang bertabarruj, maka dia menjadi sebab laki-laki untuk jatuh dalam dosa. Dan al-musabbib kal-mubashir. Itu kaidahnya. Yang menjadi sebab orang lain berdosa sama dosanya dengan yang melakukannya. Gara-gara dia bertabarruj, laki-lakinya melihat. Sudah dosanya laki-laki ini dosa. Tapi dia juga menjadi sebab dosa. Beda kalau dia sudah hijab sempurna. Laki-lakinya memandang. Dia tidak berdosa. Karena itu sudah laki-laki. Dia sudah berusaha untuk apa? Menutup. Tapi kalau dia sengaja. Wajah diperlihatkan. Leher diperlihatkan. Tangan diperlihatkan. Betis diperlihatkan. Dosanya sama dengan laki-laki yang melihat. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia dengan bertabarruj maka menjadi sebab untuk sebuah dosa. Bertahun dengan laki-laki. Nabi SAW bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata beliau, "Inna Allah kataba ala bini Adam hadduhu minaz zina. Adraka dalika la mahala. Fazinal ainaini nadar, wa zinal lisan an-nutq, wa nafs tamanna wa tashtahi, wal farju yusaddiqu dalika aw yukadzib." Sungguh kata Nabi SAW, Allah telah menetapkan untuk anak Adam bagiannya dari zina. Allah telah menetapkan untuk anak Adam bagiannya dari zina. Mata, zinanya melihat. Lisan, zinanya berbicara. Sementara nafs, diri kita berangan-angan, berhasrat. Dan kemaluan itulah yang membenarkan atau mendustakannya. Artinya, melihat kepada perempuan itu zina, zina mata. Berbicara dengan perempuan yang bertabarruj, menggodanya, maka itu zinanya lisan. Mengharap dan menginginkannya, zina hati kita. Dan yang membenarkan nanti adalah kemaluan. Itu paling puncaknya. Naudzubillah.
Jangan menjadi sebab seorang itu jatuh dalam zina. Ini para akhwat, bantu para ikhwan untuk tidak jatuh dalam dosa. Jangan merasa biarlah. Kan bukan saya melihat, siapa suruh lihat saya. Jangan, kita harus ta'awun. Kita harus berta'awun. Jangan membantu syaitan dalam dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala katakan ayat tidak samar bagi kita tentunya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang melakukan tabarruj, maka dia sama saja dengan mengajak kepada perbuatan kekejian. Apakah dia maksudkan? Bahkan dia tidak maksudkan. Hati-hati. Dengan dia bertabarruj, maka secara otomatis dia mengajak kepada kefahisan, kekejian. Dan itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 19 di buku di halaman 107. Kata Allah, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, sungguh orang-orang yang senang, yang suka kekejian itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka baginya azab yang pedih. Perempuan yang tabarruj keluar, maka berarti dia senang kefahisan itu, kekejian itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Iya. Maka minimal kita kalau melihat orang bertabarruj, kitanya tidak, kita benci itu orang. Perbuatannya. Mendoakannya hidayah. Karena tidak boleh kita ridho. Tidak boleh kita senang. Tidak boleh kita suka. Karena orang yang senang untuk tersebar kefahisan di tengah kaum muslimin, baginya siksa. Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui, kata Allah. Kemudian ke-11, tabarruj. Tidak berhijab dengan hijab syar'i adalah sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Kita tentunya tidak mau seperti itu. Bertabarruj, tidak berhijab dengan hijab syar'i, itu adalah merupakan sebab kebinasaan orang-orang sebelum kita. Jangan mau seperti itu. Kita tidak boleh. Harus kita menyelamatkan anak kita, istri kita dari itu. Dalam riwayat Imam Muslim, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian dengan dunia dan takutlah kalian dengan para wanita, sebab sungguh fitnah yang paling pertama yang menimpa kaum Bani Israil ialah fitnah pada para wanita. Seorang mungkin bisa menahan diri untuk tidak berbuat syirik kalau dia bertauhid. Bisa menahan diri untuk tidak berdoa kepada selain Allah. Tapi kalau perempuan lewat, kadang susah untuk menahan diri. Ini fitnah pertama yang terjadi di orang sebelum kita. Sebelum kita. Maka hati-hati. Ujian terbesar kita adalah istri kita, anak kita. Itu musuh kita, apalagi bukan istri kita. Hati-hati, jangan bermudahan. Istri kita, anak kita, itu musuh kita. Apalagi orang lain. Hati-hati. Anak orang lain, istri orang lain. Hati-hati, apalagi janda. Hati-hati ikhwan, jangan bermudahan.
Bukan kita menjelekkan janda, bukan. Jangan antum bermudahan. Itu fitnah. Itu ujian terbesar. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharu." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya istri-istri kamu, anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ini orang terdekat, apalagi orang yang jauh. Yang tidak ada hubungan kita. Bahkan, ya, itu bukan keluarga kita. Hati-hati. Keluarga saja. Anak sudah bacakan kemarin hadis. Nabi SAW ketika mengingatkan, iyakum waddukul fin nisa. Hati-hati kalian masuk kepada para perempuan. Ada yang bertanya seorang lelaki dari Ansor, Ara'aital ham, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau ipar? Ipar. Si suami punya ipar perempuan. Si perempuan punya ipar laki-laki. Hati-hati. Bagaimana kalau ipar? Apa kata Nabi? Alhamul maut. Ipar itu kematian. Membinasakan. Hati-hati. Orang dekat. Saudarinya istri antum. Hati-hati. Istri jaga suaminya dari adiknya. Jangan menganggap bilang, oh adikku tidak apa-apa. Hati-hati. Ada tak juga manusia. Bisa digoda oleh setan. Suami tak juga manusia. Anggaplah ada tidak mau, tapi kadang suami. Iya. Juga manusia. Fitnah terbesarnya adalah perempuan. Hati-hati. Itu akan membinasakan. Apalagi orang yang jauh tidak ada hubungannya dengan kita. Hati-hati. Kemudian ke-12, wanita yang bertabarruj adalah akan menjadi sebab rusak dan hancurnya sebuah keluarga. Hati-hati. Seorang suami kalau membiarkan istrinya bertabarruj, bergampangan dengan laki-laki, tunggu kehancuran. Itu hati-hati. Makanya kenapa Nabi SAW mengingatkan terhadap orang dayut. Dayut itu membiarkan kemungkaran terjadi dalam keluarganya. Tidak nasihati. Ada kemungkaran, biarlah bukan urusan. Nanti dia juga merasakan siksaannya di hari kiamat. Tidak, jangan. Kita sebagai pemimpin untuk keluarga kita. Istri sebagai pemimpin untuk anak dan rumah suaminya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Termasuk kata Nabi, al wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri, kata Nabi, adalah pemimpin untuk rumah suaminya dan anak suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Apa yang kamu lakukan terhadap rumah suamimu? Apa yang kamu lakukan terhadap anak suamimu ketika suami keluar bekerja? Hati-hati. Kalau ini rusak, maka akan rusak yang lain. Oleh karena itu seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Orang dekat dulu. Karena kalau orang dekat rusak, itu akan membahayakan kita. Akan membahayakan kita. Ini 12 kerusakan kalau seorang jatuh dalam tabarut. Dan ini bukan pembatasan. Ini sekedar menggambarkan bahayanya bertabarut.
Banyak bahayanya. Tapi kenapa masih ada orang yang bertabarruj? Ini pertanyaan kita. Apa sebab-sebabnya? Sehingga ada yang kita lihat seorang mudah baginya untuk bertabarruj. Padahal bahayanya banyak di kehidupan dunia dan di akhirat. Maka di halaman 110 di buku kami jelaskan sebab-sebab terjadinya tabarruj dan juga sebabnya kenapa ada seorang yang tidak berhijab dengan hijab syar'i. Pertama, dan ini sebab pokok tentunya, dia jahil. Tidak tahu terhadap hukum-hukum syar'i. Dan tidak tahu manfaat dan kebaikan kalau dia berpegang dengan hukum syar'i. Banyak di luar sana orang tidak berhijab dari muslimat. Itu sebab mereka tidak tahu, kasihan. Bodoh. Tidak tahu hukum syar'i. Maka kita yang harus menjadi sebab mereka tahu. Antum sudah hadir kemarin, akhwat juga sudah hadir kemarin, terus hari ini juga sebarkan hukum itu. Kalau kita punya buku, hadiahkan. Kalau kita sudah baca, hadiahkan kepada saudari kita. Supaya mereka tahu. Karena kebanyakan dari kaum muslimat, mereka tumbuh di atas daerah yang memang dia hanya tahunya ya hijab itu ya pakai cadar melingkar di leher. Biar saja badan berbentuk semuanya. Itu yang mereka tahu. Karena saya pernah dengar, saya pernah tanya, gimana kita sudah berhijab? Iya, tapi hijab muslimah. Saya kira hijab muslimah itu ya maksudnya hijab yang disyariatkan. Ternyata maksud hijab muslimah itu tutup kepala, lingkar di leher. Itu hijab muslimah istilah. Makanya kita ganti istilah dengan hijab syar'i. Bukan hijab muslimah. Tapi hijab apa? Syar'i. Nah, mereka tidak melakukannya itu rata-rata bodoh. Tidak tahu hukum hijab syar'i. Apa ketentuannya? Baru kita dikatakan berhijab. Apa dobitnya? Pakaiannya harus bagaimana? Rata-rata mereka tidak tahu. Ajarkan. Sampaikan. Dan kalau kita punya buku, hadiahkan. Jadilah sebab kebaikan. Jadilah sebab kebaikan. Jangan bukunya sudah dibaca, simpan di lemari. Tidak. Jadilah sebab kebaikan. Karena banyak dari saudari-saudari kita yang lain, ya, anak-anak kita, kalau kita sudah kenal dakwah, punya anak belum ikut, mereka tidak ikut karena mereka tidak tahu hukumnya. Ini sebab pertama dan sebab mungkin yang paling pokok ini. Kebanyakan kaum muslimin karena kita bangun di atas persangkaan baik. Banyak dari kaum muslimat, demikian pula kaum muslimin, para bapak. Kenapa tidak menyuruh anaknya untuk berhijab? Para orang tua. Itu gara-gara mereka tidak tahu. Dalilnya, apa ada Quran? Apa ada hadis? Apa ada kesepakatan para ulama? Itu sebab pertama. Dia tidak tahu ayat-ayat bahayanya tabarruj. Tidak tahu hadis-hadis bahayanya tabarruj. Yang kita telah bacakan sebelumnya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang ini sebab kedua ini menjadi sebab seorang itu bertabarruj, tidak pakai hijab syar'i, merasa bangga terhadap dirinya, terhadap ilmu yang dia punya. Ah, saya sudah sekolah S1. Tidak ada saya dapatkan. Di sana harus hijab seperti yang kamu pakai. Tertipu dengan dirinya sehingga tidak menerima ilmu. Ini juga di antara sebab yang kadang menghalangi seorang itu untuk berhijab dengan hijab apa? Syar'i.
Kita doakan hidayah untuknya. Semoga Allah lembutkan hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lembutkan hatinya. Yang ketiga, di antara sebab yang membuat seorang itu tidak berhijab dengan hijab syar'i, kami sebutkan di buku halaman 111, bisa dibuka. Adanya pengagungan terhadap orang-orang barat, orang-orang kafir. Dia tahu hijab syar'i itu seperti ini. Dia sudah belajar. Tapi dia lebih condong kepada orang-orang kafir. Sehingga dia pengen gaya rambutnya seperti orang kafir. Gaya pakaiannya seperti orang kafir. Gaya jalannya seperti orang kafir. Akhirnya muncullah tabarruj. Kadang dia sudah berhijab syar'i tapi masih berjalan seperti jalannya orang kafir. Ada pengagungannya. Dia sering nonton. Apa biasanya orang sebut? Ya, yang pernah saya lihat tulisannya, statusnya Ustaz Musaddad, drakor. Apa drakor? Hah? Drama Korea. Saya kira apa dulu itu? Apa ini drakor statusnya Ustaz Musaddad? Iya, saya merasa apa maksudnya drakor, tapi saya tidak ketemu, jadi saya tidak tanya-tanya. Iya. Cinta dengan film Korea. Akhirnya cara ngomong seperti itu. Rambut dia juga kasih begitu. Cara jalan juga seperti itu. Tidak cocok. Orang Palu seperti itu. Ya tidak cocok. Gimana caranya? Orang Palu kalau ngomong gimana? Pakai J misalnya begitu. Gimana kalau dilogatkan dengan logat Korea? Kan tidak enak didengar. Iya. Tidak enak didengar. Orang Palu jadi saja orang Palu. Jangan sampai kita bersuara begitu jadinya tabarruj. Kan sudah kita bilang tadi, tabarruj itu bisa di pakaian, cara jalan, bisa di badan. Dia nampakkan dadanya, dia nampakkan lehernya, nampakkan wajahnya, nampakkan betisnya, itu tabarruj. Jadi tabarruj itu luas. Sebagian orang memahami tabarruj itu kalau dia pakai lipstik, pakai dandanan, pakai bulu mata, itu baru dia anggap apa? Tabarruj. Tidak. Tabarruj itu kita tidak berhias tapi bajunya dadanya terbuka, tabarruj. Atau pakai baju tapi dadanya masih berbentuk, tabarruj. Atau pakai hijab syar'i tapi jalannya berlenggak-lenggok, bergaya, tabarruj. Hati-hati. Ini pengaruh. Biasanya muslimah terpengaruh dengan wanita-wanita kafir. Yang mereka memang tidak ada hukum seperti kita. Tidak ada hukum seperti kita. Dan itu sangat berbahaya ya. Hadisnya saya tidak sebutkan di situ. Tapi hadis terkenal. Ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari orang itu. Bagian dari golongan itu. Itu hati-hati para muslimat. Ya, para muslimat. Para suami juga hati-hati. Dia bergaya di dalam rumah, bebas. Mau pakai yang berlubang berapapun, tidak ada masalah kalau di rumah. Tapi kalau keluar, Jangan biarkan mereka tertipu dengan gaya barat. Kalau dalam rumah, bebas. Tidak ada masalah. Dia mau pakai sarung saja, celana saja, urusannya. Suami istri. Urusan suami istri. Tapi kalau keluar rumah, jaga. Istri kita, jaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran wanita kafir. Ini sebab ketiga. Iya, sebab ketiga. Yang membuat kadang seorang itu terpengaruh untuk bertabarruj. Sebab yang keempat, di antara sebab adalah banyaknya celaan dan cacian terhadap orang-orang berhijab syar'i. Kadang seorang muslimah namanya hatinya lemah. Ketika dicerca, caci maki gara-gara hijab. Kamu ini, ya, kalau begitu kok terus tidak laku-laku. Seakan-akan jodoh itu di tangannya.
Iya, jodoh itu di tangan Allah. Biar kita bergaya, kalau kita tidak ada jodoh, tidak mungkin kita laku. Biar bergaya. Lipstiknya sudah warna-warni, ya. Pipinya tadinya tidak terlalu putih, tapi dia kasih putih dan merah lagi. Tidak akan laku kalau belum ketemu jodohnya yang telah ditetapkan untuknya. Sebaliknya kalau ada orang yang berhijab-hijab syar'i, kalau sudah jodohnya, biar dari mana pasti akan datang. Biar dari mana? Kalau dia sudah tentukan, ini orang Palu ini, jodohnya dia dari Arab Saudi. Akan datang kalau sudah memang datang waktunya. Jangan orang Palu, jodohnya, di luar Palu pun akan datang. Itu harus kita yakin. Makanya, jangan sampai gara-gara ini adanya cercaan, celaan, kita berhijab, kita penampilannya tidak bagus, membuat kita melepaskan hijab. Membuat kita bertabaruj, kembali ke jahiliyah. Hati-hati. Orang yang beriman itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Itu orang beriman. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka lewat terhadap sesuatu yang perkara yang sia-sia, maka mereka lewat dengan penuh kemuliaan. Ya, mereka tidak peduli dengan cercaan orang, makian orang. Kadang kalau sekarang sudah jarang ya. Kalau dulu di awal-awal tersebarnya dakwah, yang berjenggot dipanggil kambing. Ya, yang tidak berjenggot apa Pak? Kan sebenarnya bisa dikasih balik tapi tidak boleh. Iya. Yang bercadar dikatakan apa? Ninja. Itu dulu-dulu. Kadang dulu ya menyebabkan seorang itu ya buka cadarnya tidak tahan. Dengan cercaan seperti itu. Seorang muslimah tidak boleh. Cercaan, celaan itu adalah ujian. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan kita. Apa kita memang lakukan ini hijab? Kita pakai karena Allah atau karena ingin saja tren, ya pujian manusia. Itu. Ini yang perlu. Ini yang keempat di antara sebab. Yang kelima, banyaknya syubhat yang menyebar di antara ahli batil. Kemarin kami sudah baca syubhat kenapa orang tidak berhijab. Di buku ini di pembahasan terakhir setelah tabarruj. Setelah masalah apa? Tabarruj. Banyaknya syubhat. Kemarin di antara yang kita sebut, di antara syubhat itu hijab, itu untuk orang Arab. Kalau orang Ajam tidak. Mereka pakai hijab karena padang pasir. Kamu cuma tanah kok pakai hijab. Itu kemarin. Dan kita sudah bantah. Iya. Ada juga yang berhijab. Hijab syari itu kan menutup wajah itu. Tidak ada kesepakatan para ulama. Selama mereka belum bersepakat, maka masih boleh kita pilih yang mana. Kita sudah nukil kemarin, para ulama bersepakat. Wajibnya hijab apa? Syar'i. Ada semua di buku, bisa kita baca ulang nanti dengan baik. Bagi yang tidak hadir kemarin. Kalau yang hadir kemarin, insya Allah, alhamdulillah tentunya nyambung. Ya, tapi saya isyaratkan, ada kemarin banyak syubhat. Banyak pemikiran-pemikiran di luar sana membuat orang kadang menerimanya. Oh iya juga ya. Betul yang dia katakan. Akhirnya buka hijab. Akhirnya keluar dengan tabarruj. Karena syubhat itu. Banyaknya syubhat itu kami sebutkan kemarin ada 16. Bisa dibaca di buku di setelah tabarruj. Pembahasannya. Iya. Membuat kadang goyah. Karena hati itu lemah. Sementara syubhat menyambar kemana-mana. Dan kadang kuat syubhatnya. Kemarin anak sudah sebutkan ya. Kadang dia pakai hadis. Walaupun kadang hadisnya dhaif. Kadang dia pakai hadis yang sahih. Tapi walaupun salah penempatan. Kadang bahkan dia pakai ayat. Tidak bisa dibantah kadang secara kasat mata. Apalagi bagi orang pemula. Cuman ayatnya salah pendalilan. Kemarin kita sudah bantah. Bisa dibaca. Bagus itu menjadi bekal. Kita baca syubhatnya untuk bekal saja. Supaya nanti kalau kita dengar, ada bantahan yang kita bisa lakukan. Apalagi seorang muslimah ya. Syubhat ini, syubhat dan bantahan ini penting untuk dibaca. Suatu saat,
Kalau qadarullah ada yang melemparkan syubhat itu kepada diri kita, kita bisa menangkisnya, kita bisa membantahnya. Kalau tidak bisa kita berbicara untuk membantahnya, minimal kita sudah kuat diri kita. Ya, makanya kenapa kami masukkan itu syubhat-syubhat yang terucap untuk bekal itu. Kemudian di antara sebab seorang itu bertabarut tidak berhijab dengan hijab syar'i, kadang muncul itu karena cinta dan rasa ingin mendapatkan dunia. Karena ya sebagian perempuan kalau ditanya, kenapa kamu tidak berhijab? Saya mau kerja. Itu jawabannya. Saya mau kerja. Itu jawabannya. Dia lebih mendahulukan apa? Pekerjaannya, dunianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia kalau ditanya, kamu mau hidup sampai kapan? Di dunia ini kita jarang berumur 100 tahun. Apalagi di umat Islam itu Nabi saja belum umurnya berapa Nabi? Hah? Kan 63. Abu Bakar juga umurnya 63 tahun belum meninggal. Umar juga umurnya sama 63 tahun belum meninggal. Ali juga 63 tahun belum meninggal. Ali. Utsman yang panjang umurnya, makanya di masa khalifah belum panjang. 12 tahun karena belum berumur sampai 90 tahun. Utsman panjang umurnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ini kan harus dipikirkan oleh perempuan. Dia mau kejar dunia. Yang hidupnya sekarang kalau dia berumur 25 tahun. Berarti kan sisa berapa kalau 63 tahun? Kalau 63 tahun ini. Sudah dia sekarang berumur 25 tahun. Sudah tamat kuliah. Terus sudah kenal yang namanya harus hijab syar'i. Tapi dia mau kerja. Mau cari uang. Dia mau hidup sampai kapan? Sekarang usia sudah 25 tahun. Sisa berapa kalau 63 tahun? Sisa? Hah? Sisa 38 tahun umurnya. Dia mau pakai untuk apa? Nanti di hari kiamat kan bahaya. Kita dapat dunia banyak. Datang di hari kiamat, maka kita menjadi penghuni neraka. Karena tadi, kita lebih kejar dunia daripada apa? Akhirat. Itu kan bahaya. Yang baik adalah dibalik. Kejar akhirat, dunia pasti akan mengejar kita. Karena dunia itu sudah dibagi. Kita mau kejar bagaimanapun tidak akan dapat. Dunia sudah dibagi. Mau dikejar bagaimanapun tidak dapat. Tidak dapat. Akhirat ini yang susah. Ini yang susah. Harus kita kejar. Harus kita kejar. Oleh karena itu dalam banyak ayat tidak ada yang namanya berlomba dalam masalah dunia. Yang ada itu berlomba dalam masalah akhir. Tapi ini adalah di antara sebab yang harus kita sadari. Kalau kita melihat sebagian muslim tidak pakai jilbab syar'i, tidak pakai cadar syar'i, itu sebabnya karena dunia. Itu di antara sebabnya. Itu di antara sebabnya. Kemudian yang ketujuh, di antara sebab seorang tidak berhijab dengan hijab syar'i, jauhnya dia atau jauhnya keadaan kaum muslimin dari berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahasa orang awam, kalau mau beragama yang biasa-biasa saja. Yang biasa itu gimana itu? Iya, yang biasa itu maksudnya jangan pakai jilbab. Laki-laki ya jangan angkat kainnya di atas mata kaki, kasih turun. Itu yang biasa menurut orang awam. Hati-hati. Yang biasa itu kita jalankan syariat. Itu beragama dengan biasa. Iya. Jauh dari ilmu, jauh dari agama, itu di antara sebab mereka tidak berhijab. Di antara sebab mereka tidak berhijab. Ini 7 perkara, 7 hal yang menyebabkan mereka jauh dari hijab dengan hijab syar'i. Dengan ini sudah selesai buku hadiah untuk muslimah ini. Karena alhamdulillah
lebih banyak yang kemarin kita ambil daripada hari ini. Daripada hari ini. Hari ini sisa masalah tabarruj dan bahayanya. Iya. Jadi pembahasan 2 hari ini, alhamdulillah, dengan ini kita telah selesai dari membedah buku hadiah untuk muslimah. Sekarang sisa kita tanya jawab. Kalau nanti masih ada, belum ana sempat jawab sampai duhur, maka kita tambah setelah duhur. Kalau sudah habis sampai sebelum duhur, maka alhamdulillah kita cukupkan. Kita cukupkan. Baik. Sambil menunggu pertanyaan, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Panitia di 2 hari ini mungkin telah meninggalkan anak, telah meninggalkan istri untuk terlaksananya kegiatan ini. Ketahuilah Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr kamitsli ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan atas kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang melakukannya. Artinya 2 hari ini ana yang ngomong, tapi antum yang menunjuki orang. Ana cuma datang ngomong, beritanya antum yang sebarkan. Panitia yang sebarkan. Panitia yang menjadi sebab terlaksananya acara ini. Maka pahala antum seperti pahalanya ana yang menyampaikan. Kalau ikhlas. Kalau antum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi SAW bersabda, ini hadis yang luar biasa yang menunjukkan bahwa apa yang kita korbankan 2 hari ini tidak ada nilainya. Walaupun mungkin ada kadang istri di rumah bilang, wah saya 2 hari ini tidak dilayani. Kadang orang di rumah merasa 2 hari ini kita ikut taklim terus. Ketahuilah Nabi SAW bersabda, la ayyahdiyakallahu rajulan bahidan bik, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik untukmu daripada harta yang paling berharga. Kalau ada yang antum buat di 2 hari ini, 1 orang saja kenal hidayah, dapat kebaikan. Itu lebih baik daripada harta antum yang terbaik. 1 orang saja. Bagaimana lagi kalau antum lakukan 2 hari ini, dapat 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dan yang anehnya, setiap orang mendapatkan yang sama tanpa mengurangi yang lain. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami berterima kasih sekali kepada teman-teman panitia, ikhwan dan akhwat atas kemudahannya, atas perjuangannya, ya, atas usaha, tenaga dan hartanya yang dikeluarkan untuk terlaksananya acara ini. Untuk terlaksananya acara yang kita lakukan di 2 hari ini, alhamdulillah. Baik, Masya Allah, sepertinya pertanyaan cukup. Ya, banyak kita melihat. Ini pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya pergi ke negeri kafir untuk mengambil beasiswa menuntut ilmu dunia tanpa mahram? Kalau dibilang tanpa mahram, tentunya itu sudah salah. Karena Nabi SAW bersabda, la yahillu limro'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafir illa wa ma'aha mahramin laha. Atau kemakalan Nabi SAW, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar kecuali dengan mahramnya. Apakah bapaknya, suaminya? Tidak halal. Ini safar yang mubah saja, bahkan safar yang wajib saja untuk menunaikan haji tidak halal. Apalagi safar ke negeri kafir. Tentunya itu haramnya berlipat ganda. Itu haramnya berlipat ganda. Karena laki-laki saja bersafar ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan yang darurat, haram. Laki-laki. Apalagi bagi perempuan. Apalagi bagi perempuan. Itu diharamkan, tidak boleh.
Wallahu alam. Kemudian berikutnya, apakah kaki yang sudah dibungkus dengan kaos kaki itu masih belum termasuk menutup aurat? Misalnya ketika bawahan gamis tersingkap. Karena ketika kita gunakan kaos kaki masih tampak lekukan kaki kita. Lalu bagaimana ketika ini terjadi di dalam solatnya Ustaz? Apakah boleh wanita solat dengan kaos kaki saja tanpa ada lagi kain yang longgar semisal bawahan rok atau mukena yang dikenakan? Kaki perempuan tentunya kita sudah katakan kemarin termasuk aurat. Ya, Nabi SAW itu bahkan secara khusus belum menganjurkan untuk melebihkan kain ke bawah. Melebihkan kain ke bawah. Dan kaos kaki kalau masih membentuk kaki betis ketika tersingkap roknya, maka itu masih menampakkan aurat. Hanya saja kalau dia tidak sengaja, dia sudah berusaha pakai rok yang panjang, lebar misalnya, tapi kadang tersingkap, itu tentunya tidak berdosa. Di dalam solat, bagaimana hukumnya orang yang pakai kaos kaki yang tersingkap kakinya atau bagian kakinya? Sebagian ulama mengatakan batal solatnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan lagi dimaafkan. Karena kata mereka tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya apa? Menutup telapak kaki juga dalam solat. Dalam solat. Walaupun pendapat yang kuat dan hati-hatinya, telapak kaki juga masuk dalam aurat. Tapi kalau sudah pakai kaos kaki itu sudah keluar. Itu sudah keluar dari pendapat tadi. Insya Allah solatnya tetap sah. Tapi kalau dia hati-hati itu lebih bagus dan lebih aman. Wallahu alam. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya dua hal Ustaz. Apakah mengkhususkan atau memperlama sujud terakhir saja adalah termasuk perkara baru dalam agama, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah? Iya. Kalau dia mengkhususkan sujud terakhir saja, perkara baru. Karena sebenarnya di dalam sujud itu memang dianjurkan kita berdoa, tapi tidak dikhususkan tempatnya. Dalam hadits Abu Hurairah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa sajid." Paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyak doa. Sujud mana? Semuanya. Kalau dia mengkhususkan, maka itu perkara baru. Maka itu perkara baru. Apalagi anak ingatkan ya, karena termasuk kesalahan di masyarakat. Dia karena mau berlama sujud terakhir, akhirnya imam sudah bangkit, dia masih sujud. Ini sudah salah. Kesalahan pertama dia khususkan sujud terakhir, doa. Kesalahan kedua dia tidak ikut imam. Itu salah. Itu perlu diingatkan kaum muslimin, salah. Kalau kita mau berdoa, boleh, tapi jangan menyelisih imam. Jangan menyelisih imam. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti imam. Kata beliau, innama ju'ilal imam liutama bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Idza sajada fajud. Kalau dia sujud maka sujudlah. Wa idza rafa ra'sahu minas sujud farfa. Kalau dia angkat kepalanya dari sujud, angkat. Segera. Pakai huruf fa. Farfa. Tanpa ada selang waktu. Tanpa ada selang waktu. Langsung diangkat. Itu wallahu alam. Kemudian pertanyaan kedua, apa Ustaz, saat teman saya sholat sunnah, saya sering kali berbicara atau ngobrol dengan teman yang lain, ngobrol tentang perkara dunia. Apakah saya termasuk mengganggu dan apakah ini termasuk perbuatan syaitan jika mengganggu? Iya, kalau kita menjadi sebab teman kita tidak khusyuk, jangan. Hindarkan diri kita, jauhkan diri kita dari hal tersebut. Jangan menjadi sebab orang lain apa? Lalai. Jangan menjadi sebab orang lain lalai. Kita membantu syaitan dalam hal tersebut untuk menggoda saudara kita. Untuk menggoda
saudara kita, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ya hukumnya imam kunut subuh? Imam kunut subuh di masjid awam. Apa yang harus kita lakukan ketika imam angkat tangan? Dan apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita baca? Yang harus kita lakukan dan kita perbuat adalah diam, menunggu sampai dia sujud. Menunggu sampai dia sujud. Kan berdiri dalam sholat termasuk juga ibadah dalam sholat. Berdiri dalam sholat termasuk apa? Ibadah. Kalau kita baca tambahan doa bangkit dari ruku, kan ada doa panjangnya. Boleh kita baca. Untuk menunggu dia apa? Ruku. Tidak perlu kita ikut kunut. Tidak perlu kita ikut kunut, tidak perlu kita ikut membaca doa kunutnya. Kenapa? Karena masalah kunut itu masalah jelas ya. Walaupun kalau ada yang melakukannya tidak batal sholatnya. Itu orang karena mereka berpendapat dengan hadis tapi hadisnya dhaif. Mereka berpendapat dengan hadis tapi hadisnya dhaif dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan kunut. Terkait dengan kunut. Mereka berdalil dengan hadis diantaranya ya. Orang yang kunut supaya antum tahu dia juga punya hadis. Orang yang melakukan kunut di subuh itu berdalil dengan hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Katanya Anas bilang, "Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunutu fil fajri hatta faraqad dunya." Rasulullah SAW terus melakukan kunut di sholat fajar sampai meninggal. Masya Allah. Jadi terus kunut sampai meninggal. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dia adalah hadis yang dhaif. Didoifkan oleh Syekh Albani, didoifkan oleh Syekh Shu'aib Al-Nawawi. Kenapa? Karena di dalam hadisnya di dalam sanad hadisnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia adalah rawi yang dhaif dan dia menyelisih hadis Anas di dalam Sahih. Hadis Anas di dalam Sahih Nabi SAW tidak pernah kunut kecuali ada kejadian yang menimpa kaum muslimin. Ini dia bilang Nabi tidak pernah berhenti kunut sampai meninggal. Itu dipertanyakan hadisnya. Apalagi telah datang hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ada seorang sahabat yang seorang tabi'in bernama Abu Malik Al-Ashja'i. Anaknya seorang sahabat. Dia bertanya kepada bapaknya. Ya abati, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah. Wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kubah nahwan min 5 sinin akanu yaknutun. Abu Malik Al-Ashja'i bertanya, wahai bapakku, kepada ayahnya, engkau telah sholat di belakang Rasulullah. Engkau telah sholat di belakangnya Abu Bakar. Engkau telah sholat di belakangnya Umar, engkau telah sholat di belakangnya Utsman, engkau telah sholat di belakangnya Ali di sini di Kufa 5 tahun. Di Kufa. Jadi dia sudah sholat di belakang 5 orang. Tapi ini menunjukkan hadis tadi itu bisa dikatakan palsu. Yang Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal dunia. Ini yang mengingkarinya. Ini seorang tabi'in bertanya kepada ayahnya. Engkau sudah sholat di belakang Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 orang. Pertanyaannya, akanu yaknutun, kata beliau, apakah mereka kunut subuh? Apa jawaban seorang sahabat ini? Dia bilang, ai bunai muhdats. Wahai anakku, itu perkara baru. Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali.
Itu perkara baru. Hadis tadi dhaif, tidak diragukan. Jadi antum tidak perlu ikut kunut. Karena itu tidak benar. Antum tinggal diam saja, dari ruku berdiri, diam. Sampai dia ruku, maka antum ruku. Maka antum ruku. Itu wallahu alam terkait dengan yang ditanyakan. Apakah disebut tabarruk jika wanita yang sudah berhijab syar'i akan tetapi dia pirang mewarnai rambutnya? Dia habis warnai, dia keluar dari rumahnya. Dia bilang, "Oh, lihat kok, rambutku pirang." Atau hanya dalam rumah atau dalam hijab? Kalau dalam rumah saja untuk suaminya, siapa tahu suaminya bosan kalau rambutnya hitam terus, pengen ganti suasana warna pink, misalnya rambutnya, boleh, mubah. Yang tidak boleh adalah mewarnainya dengan warna hitam. Selain warna hitam boleh untuk perempuan. Untuk perempuan boleh dia memirang rambutnya. Ya boleh untuk kecantikannya. Untuk ya supaya suami tidak bosan. Supaya suami tidak bosan. Dapat suasana apa? Baru lagi. Begitu ya. Alhamdulillah. Boleh. Tabarruj kalau dia keluar rumah dan dia menampakkan kepada laki-laki rambutnya. Itu tabarruj. Kalau dalam rumah enggak. Karena sudah ada hijabnya itu rumahnya. Wallahu alam. Adakah tabarruj untuk kaum laki-laki? Ya, ada kalau dia lakukan. Biasanya tabarruj itu untuk siapa? Perempuan. Tapi kalau ada laki-laki pakai gincu, pakai alis mata, ya tabarruj juga namanya. Tabarruj juga namanya. Cuman biasanya melakukan seperti itu adalah siapa? Perempuan. Adalah perempuan. Dia walaupun bukan tabarruj tapi bahaya. Itu kan dilaknat. Karena Nabi SAW melaknat al-mutasyabbihun minar rijali bin nisa. Para laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang menyerupai perempuan. Itu dilaknat. Sebagaimana hadis yang kita baca kemarin. Di pertemuan pembahasan tentang hijab syar'i. Kalau menumbuhkan jenggot pakai obat menumbuh ya, sebaiknya jangan dilakukan. Kalau dia biarkan tumbuh apa adanya, enggak apa-apa. Tapi kalau dia menyisir rambutnya, enggak apa-apa. Nabi menyisir. Nabi merapikan rambutnya. Nabi merapikan, berpenampilan baik pakaiannya. Tapi maksudnya tadi itu enggak boleh menyerupai hiasannya perempuan. Nabi menyisir. Belum menyisir. Karena datang dalam hadis Aisyah, Nabi kalau sisir belum yang kanan dulu. Baru yang kiri. Nabi menyisir. Nabi pakai parfum. Nabi pakai pakaian yang rapi. Itu laki-laki, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah tadi. Dia berhias tapi menyerupai perempuan. Itu yang dilaknat. Itu yang dilaknat. Ibnu Umar belum bilang, saya berhias seperti istriku berhias untuk. Maksudnya berpenampilan baik. Seperti istrinya berpenampilan baik di hadapan istrinya, suaminya. Bagaimana hukumnya seorang ummahat bersafar dengan mahramnya tapi beda mobil. Dan terkadang mobilnya tidak bersamaan berangkat. Kalau tidak bersamaan maksudnya jauh. Kalau beda kendaraan saja boleh. Karena Nabi SAW naik onta, istrinya juga naik onta yang lain. Boleh kalau masih dalam rombongan. Adapun beda jarak, jauh, satu jam, 2 jam berikutnya, tidak boleh. Tapi kalau satu rombongan, boleh. Satu rombongan apa? Boleh. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, hukum menjual celana kain di bawah mata kaki. Iya. Celana kain di bawah mata kaki. Asalnya mubah. Masalah dia akan pakai itu urusannya. Karena kalau kita keras seperti ini, tidak ada orang pakai celana nanti. Iya. Mubah saja kita jual. Cuman kalau kita tidak jualkan untuk warok, hati-hati. Tidak perlu, tidak apa-apa. Alhamdulillah.
Itu bagus. Tapi kalau kita jual untuk orang awam atau orang kafir juga beli, kan jual umum namanya. Jual umum. Dan tidak perlu kita bilang, saya mau jual kalau kita potong nanti kalau pulang. Tidak perlu seperti itu. Nanti kita tidak ada pelanggan kalau seperti itu. Siapa tahu dia mau kasih, itu yang beli bukan orang Islam. Atau dia mau kasih yang lain. Ya, itu kita asalnya halal kita jual. Asalnya halal kita jual. Apakah istri ayah saya, ibu tiri saya, termasuk mahram bagi suami dan anak laki-laki saya? Ibu tiri, istrinya ayah. Apakah mahram bagi suami dan anak-anak saya? Tidak. Tidak mahram bagi kita, bagi suami. Dia tidak mahram bagi suami. Iya. Karena sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama, anak masing-masing yang dibawa bukan juga mahram. Yang masing-masing dibawa anaknya, tapi antara ayah dan anaknya si ibu ini atau ibu dan anaknya si ayah mahram. Cuman masing-masing ayahnya kata para ulama bukan mahramnya. Bukan mahramnya, wallahu alam. Ibu tiri ini lanjutannya, ibu tiri saya telah melakukan hubungan dengan ayah saya. Iya. Kalau telah melakukan hubungan kan mahram untuk anak, untuk suami tidak. Mahram untuk anaknya. Kalau untuk suaminya kata mereka disebutkan itu tidak. Walaupun ada juga mengatakan itu kan sudah menjadi ibu mertuanya. Itu sudah menjadi ibu mertuanya. Itu ada juga yang memasukkan seperti itu, masuk dalam golongan apa? Ibu mertua. Iya, masuk di situ. Adapun anak yang dia bawa bukan. Kalau ibunya masih mending sedikit karena masuk dalam ibu apa? Mertua kalau sudah didatangi. Cuman anak yang dibawa oleh ibu itu yang mahram adalah ayahnya saja. Adapun anaknya tidak. Adapun anaknya tidak, wallahu alam. Karena bagian mahram itu sudah jelas ya ada disebutkan di surah An-Nisa. Bisa dibaca yang haram dinikahi. Ada juga di surah An-Nur atau Al-Ahzab. Yang dibolehkan. Yang kemarin yang kita baca. Yang boleh untuk melihat aurat kita. Yang disebutkan kemarin mahramnya. Yang tidak ada di situ, jadi kita tidak anggap mahram. Yang tidak ada di situ, kita tidak anggap sebagai apa? Mahram. Iya. Kita masih ingat ya ayat yang kemarin. Atau bagi yang tidak hadir kemarin, mungkin ana sebutkan. Bisa dibaca surat An-Nur ayat 31. Yang dibolehkan untuk ditampakkan aurat kepadanya yang kemarin. Iya. Pertama yang dikatakan adalah libu'ulatihinna. Untuk suaminya. Au abaihinna. Atau bapaknya. Au abai bu'ulatihinna. Atau bapak dari suaminya. Iya. Mertuanya. Au abanaihinna. Atau anaknya. Au abana ibu ulatihinna atau anak dari suaminya. Au ikhwanihinna atau saudaranya. Au bani ikhwanihinna atau anak saudaranya. Au bani akhwatihinna atau anak saudarinya. Au nisaihinna atau perempuan muslimat. Au ma malakat aimanuhum atau orang yang mereka miliki berupa budak. Wattabi'ina ghairu ulil irbah. Demikian pula yang menjadi pelayan mereka tapi tidak menginginkan orang yang tidak punya hasrat untuk menikah. Iya, minar rijal, awit tepel atau anak kecil. Ini hal-hal yang mahram, yang boleh melihat. Adapun selain ini berarti bukan mahram. Ini surat An-Nur ayat 31. Setelah itu bisa kita gabungkan dengan surah An-Nisa ayat 23. Surah An-Nisa ayat 23. Di sana disebutkan yang haram untuk dinikahi. Kalau ini penyebutannya yang boleh melihat kepada wajah kita. Kalau di surah An-Nur. Kalau di surah An-Nisa disebutkan yang haram untuk dinikahi. Karena itu adalah mahram.
Kan itu adalah mahram. Boleh kita buka kalau karena ini pertanyaannya minta untuk rinciannya tadi. Boleh kita buka surat An-Nisa ayat berapa tadi yang kami bilang? Ayat 23. Boleh kita buka untuk menambah ilmu. Di situ dikatakan hurrimat alaikum ummahatukum. Haram bagi kalian untuk menikahi ibu kalian. Berarti ibu mahram. Satu. Ya. Wa banatukum. Anak perempuan kalian. Wa akhwatukum. Saudari kalian. Wa ammatukum. Bibi kalian. Wa kholatukum. Bibi kalian. Tapi tadi dari pihak bapak. Ini dari pihak ibu. Ya. Wa banatul akhi. Anak saudara kita. Wa banatul ukhti. Anak saudari kita. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Ibu yang menyusui kita. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudari dari sepersusuan. Ya, wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri kalian. Wa robaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Demikian pula anak tiri dari istri kalian, anak dari istri kalian namanya anak tiri, itu mahram. Itu adalah mahram. Kemudian di situ dikatakan allati dakhaltum bihinna, yang telah masuk, telah berhubungan badan dengannya setelah akad. Iya. Kemudian kalau tidak masuk maka bukan. Wa abna'il ladzi wa halailu abna'ikumul ladzi min aslabikum. Demikian pula istri, anak mahram. Istri daripada anak mahram. Itu yang disebutkan di surah An-Nisa. Selain itu maka bukan mahram. Selain itu maka bukan apa? Mahram. Jadi bisa kita gabungkan dua itu lengkap. Mahram, satu haram dinikahi, satu boleh dinampakkan aurat, boleh dinampakkan muka wajah kepadanya. Itu wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah keputihan pada ibu hamil atau wanita pada umumnya itu nifas? Apakah keputihan itu membatalkan wudu? Termasuk wadi atau madikah keputihan itu? Lalu bagaimana dengan zatnya atau keputihan yang tertinggal di pakaian ketika kita hendak berwudu kembali? Apakah harus dibersihkan terlebih dahulu atau boleh langsung wudu saja? Wah, satu tapi Masya Allah. Iya, keputihan pada ibu hamil atau selain ibu hamil itu hukumnya apakah nifas? Tentunya bukan. Nifas itu kan darah yang keluar atau cairan yang keluar bisa babil wiladah karena sebab melahirkan. Apakah sebelum melahirkan atau setelah melahirkan? Sudah sakit-sakit perutnya, sudah pembukaan, keluar cairan, itu sudah nifas. Adapun selain waktu itu bukan nifas. Bukan nifas. Apakah keputihan itu membatalkan wudu? Iya. Keputihan sepakat para ulama membatalkan wudu. Keputihan sepakat para ulama dia membatalkan wudu. Lalu bagaimana dengan zatnya? Keputihan yang tinggal di pakaian ketika kita hendak berwudu kembali. Wajib dicuci. Pakaian yang ada keputihannya wajib dicuci. Iya, wajib dicuci. Karena sepakat juga para ulama, keputihan adalah najis. Tidak boleh kita sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya. Tidak boleh. Iya. Kemudian, ketika kita hendak berwudu kembali, iya harus dicuci. Apakah harus dibersihkan terlebih dahulu atau boleh langsung wudu saja? Tidak boleh. Harus cuci dulu, bersihkan, baru wudu. Iya, baru wudu. Itu wallahu alam. Kemudian berikutnya. Ini ada pertanyaan dua dalam satu kertas. Ana disuruh menikah dengan keluarga yang bukan bermanhaj salaf. Tapi ia dikenal sebagai orang yang taat pada orang tua, dia juga beradab. Bagaimana cara menolaknya? Jangan ditolak kalau baik akhlaknya. Siapa tahu bisa diajak ke manhaj salaf. Nah, boleh juga kita bersyarat. Saya mau menikah dengan kamu tapi nanti taklim ya. Boleh bersyarat, tidak apa-apa. Ini kan syaratnya bagus. Boleh, yang penting baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Iya, boleh. Anak juga disuruh untuk melanjutkan S2. Mau ke S2 atau menikah? Iya. Sedangkan anak juga tidak ingin melanjutkan S2.
Tapi orang tua anak keras untuk memaksa apa yang harus anak lakukan Ustadz? Menikah. Ini kan sambungan berarti ya. Menikah atau S2? Menikah. Jangan S2. Menikah saja dengan tadi yang dijodohkan. Setelah itu beralasan. Wah, enggak bisa kayaknya Pak, saya lanjut S2 karena saya wajib mengurus suami saya. Alhamdulillah, itu jalan keluar namanya. Itu jalan keluar, alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan tambahan, bagaimana kalau kita sudah persyaratkan untuk ta'lim, kemudian dia tidak terpenuhi, boleh kita hulu, boleh kita minta pisah. Karena dia tidak penuhi syaratnya. Karena al-muslim ala syurutihim, seorang muslim itu di atas syaratnya. Ketika tidak terpenuhi, maka batal. Yang tadi, boleh kita minta hulu, pisah. Wallahualam. Kalau menikah, syarat dari istri tidak poligami, boleh. Iya, Masya Allah, ada pertanyaan dari Ustaz Abdullah. Bagaimana kalau menikah, ada orang melamar seorang perempuan. Syaratnya, saya mau tapi tidak dipoligami. Masya Allah, ketawa Abu Hanif ya. Hati-hati Abu Hanif, ada Ummu Hanif di belakang. Iya. Iya. Atau dulu Ummu Hanif pernah syaratkan ya Abu Hanif? Lupa ya? Wah, Masya Allah. Diingat-ingat kembali tuh Ummu Hanif. Jangan sampai ini ketawa orangnya. Iya. Jadi, apakah syarat seperti itu dari akhwat? Itu boleh? Boleh. Karena dia tidak menghalalkan yang haram. Kan hukum nikah dua itu kan mubah. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan hukum menikah yang kedua itu mubah. Boleh? Boleh hukumnya. Tapi kalau perempuan yang mempersyaratkan, ya kan kita yang penuhi syaratnya. Kalau kita setuju, jangan kita lanjutkan. Kalau tidak setuju ya tidak jadi. Tidak jadi. Kalau dia persyaratkan seperti itu, boleh syaratnya seperti itu. Boleh dia bersyarat seperti itu. Mubah-mubah saja. Walaupun sebaiknya ya para ulama mengatakan tidak usah bersyarat. Kan nanti kasihan suaminya. Kalau dia meninggal, kasihan. Tidak bisa menikah karena sudah bersyaratkan. Kan kasihan. Iya kan? Kan kita tidak tahu mau hidup sampai kapan. Apakah kita duluan meninggal atau suami tak duluan meninggal. Iya. Cuman kalau kita berbicara hukum boleh atau tidak, boleh. Boleh. Dan kalau suaminya menikah kedua, boleh dia minta hulu. Kan dia tidak melakukan apa? Syarat. Tidak melakukan syarat. Itu wallahualam. Ini ada pertanyaan. Di rumah anak ada sepupu laki-laki. Dan sepupunya anak ini dari bayi sudah tinggal di rumah. Sampai sekarang sudah kuliah. Bagaimana hukumnya? Apakah tidak mengapa anak di rumah tidak pakai cadar? Atau anak keluar kamar harus memakai cadar? Mohon penjelasannya. Ini karena dari bayi. Apakah pernah disusui oleh orang tua tak? Siapa tahu? Kan ini kita bercerita dari bayi. Iya. Apakah dia pernah disusui oleh orang tua kita? Kalau pernah disusui, maka sudah, itu mahram. Mahram sepersusuan namanya. Kalau tidak, maka tetap bukan mahram. Walaupun dia dari bayi. Bahkan bersama kita sebelum lahir pun masih bukan mahram. Masih belum bukan apa? Mahram. Kalau tidak dipersusui oleh ibu kita atau saudara, enggak, oleh ibu kita. Oleh ibu kita. Wallahualam. Ini ada pertanyaan, sahkah pernikahan jika pengantin laki-laki ganti nama saat ijab qabul? Iya, tapi masih orang yang sama kan? Kalau masih orang yang bersama tapi dia ganti nama saja, sah. Sah pernikahannya. Kan dia yang akad. Dia yang akad. Kecuali dia bilang, dia ganti nama ya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, si Pulana binti Pulan. Saya terimanya nikahnya atas nama Ahmad, tapi orang lain di tetangganya. Itu tidak sah dengan dia, tapi dia terimakan untuk orang lain. Dia wakilkan penerimaannya. Jadi istrinya yang tadi, yang orang disebutkan. Bukan istrinya dia. Tapi kalau dia sendiri, maksudnya dia ganti nama, dia sendiri yang punya nama itu sah. Itu sah. Tidak harus namanya sesuai KTP-nya. Boleh dengan panggilannya, ya kan? Bahkan boleh dia tidak sebut namanya kan? Boleh.
Dia cuma bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya, si Fulan dan binti Fulan. Dia bilang, saya terima. Selesai. Sah. Walaupun dia tidak sebut namanya. Sah, wallahualam. Apakah kulkas, kursi, kasur, perabotan lainnya termasuk warisan? Iya. Semua yang ditinggal mati oleh orang tua itu dianggap warisan. Semuanya. Iya, wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah termasuk tabarut kalau kita membeli pakaian yang agak mahal? Sebagaimana kita ketahui biasanya pakaian mahal itu lebih bagus kualitasnya. Apakah itu bertabarut? Tidak. Pakaian yang mahal atau murah itu bukan harganya yang dilihat baru dinilai tabarut. Bukan. Kitanya, kita nampakkan dengan pakaian itu, nampakkan perhiasan kita. Nampakkan muka, nampakkan leher, tabarut. Atau kita dengan pakaian mahal itu kita akhirnya berjalan bergaya, tabarut. Itu tabarut, bukan harganya. Bukan harganya. Wallahualam. Bagaimana kita menasihati keluarga kita yang lebih tua dari kita untuk memakai hijab sesuai syariat, tidak bertabarut ketika keluar rumah? Iya, kita menasihati seperti biasa. Kalau ditolak karena kita masih muda, maka doakan saja hidayah, tidak ada masalah. Ya, dan boleh kita ajak ke taklim, ke ustadz. Siapa tahu dia kalau kita nasihat tidak dengar, kalau ustadz yang nasihati dia mendengar. Bisa kita ajak ke tempat taklim supaya dia dapat juga seperti apa yang kita dapat. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, waktu ana masih awam, ana pernah menerima hadiah dari lelaki ajnabi. Yang ana tanyakan, bagaimana dengan hadiahnya? Hukumnya apa, Ustadz? Soalnya bermanfaat buat ana. Tidak ada masalah. Ini kan atau ana buang, jangan. Kalau itu masih awam, tidak ada masalah. Mau orang hadiahkan untuk kita waktu awam, tidak perlu kita buang. Selama barang yang dihadiahkan adalah barang mubah. Halal hal tersebut, karena kesalahan yang telah berlalu itu terhapus dengan tobatnya kita. Tidak perlu kita buang. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika seorang akhwat menggunakan jaket sampai di lengannya saja? Karena saat mengendarai motor, jika tidak menggunakan jaket di depannya, maka jilbabnya akan terbentuk bagian depannya. Tidak apa-apa untuk menutup hal tersebut, tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Bahkan itu bagus kalau memang untuk menutup auratnya lebih rapat dan lebih bagus, lebih baik. Wallahualam. Cuman jangan dipakai seperti itu ya, yang biasa. Yang pakai dari belakang dan di kancing. Itu nanti malah terbentuk. Kalau dari depan kan untuk melindungi. Untuk melindungi. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya apabila kita menjual suatu barang pada seorang? Awalnya harganya disepakati. Namun setelah dia menemukan harga yang lebih murah, dia menuntut kita untuk mengurangi harga barang yang kita jual. Karena dia merasa ditipu. Dan menyesal membeli barang yang kita jual tadi. Bahkan dia sudah tidak lagi menegur kita. Apakah hukumnya bagi kita? Apakah uangnya halal? Apakah kita harus mengembalikan uangnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau harga yang dikasih naik itu masih wajar, masih sewajarnya harganya, tidak apa-apa, itu namanya tidak ditipu. Kan orang bisa menaikkan harga ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau dia sepakat, masalah dia temukan harga murah setelahnya, itu kan urusan orang lain, tidak boleh. Dia membatalkan akadnya yang sudah diakati, disepakati, itu tidak dibolehkan. Itu akan menyebabkan adanya permusuhan, seperti ini yang terjadi. Seharusnya kalau sudah terlanjur akad, sudah disepakati, ya mau apa, alhamdulillah. Itu adalah rezekinya teman kita itu. Iya, rezekinya teman kita itu. Masalah dia setelahnya tidak menegur, itu salah dia. Kita tetap tegur dia. Kita tetap tegur dia, wallahualam.
Mohon nasihatnya Ustadz, anak masih sering bermudahan dalam urusan aurat. Biasanya hanya pakai mukena kalau menjemur. Kalau menjemur pakai mukena dalam artian tidak ada laki-laki yang bukan mahram masih dalam pagar kita atau dalam gedung rumah kita, tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Tapi kalau di luar rumah kita pakai begitu jangan. Ingat tadi hadis Nabi SAW, al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah apa? Aurat. Kalau keluar akan dihiasi oleh syaitan. Jaga diri kita, jangan bermudahan dalam hal tersebut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, wallahu alam. Apakah wanita keluar rumah memakai celah mata itu masuk pada bab tabarruj? Iya kalau dia nampakkan. Tapi kalau dia pakai begitu, pakai cadar, dia pakai penutup juga matanya, tidak dilihat oleh laki-laki, hanya dibuka nanti saat di sesama perempuan, tidak masuk. Tidak masuk dalam tabarut. Ingat tabarut tadi pengertiannya, dia keluar dia nampakkan kepada laki-laki atau dia nampakkan kepada selain suaminya dari laki-laki. Itu pengertian tabarut tadi. Kalau dia nampakkan kepada hanya sesama perempuannya, ya, atau kepada suaminya, tidak masuk dalam tabarut. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang bernasyid ketika sendiri? Bernasyid kalau itu melelehkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, haram. Apakah bersendiri atau bersama orang lain? Atau bersama orang lain, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya. Saya memiliki ibu yang masih suka membeli baju, akan tetapi jarang dipakai. Itu pun kalau dipakai pada saat ke pesta saja atau acara kumpul keluarga. Saya khawatir semua pakaian itu akan memberatkan timbangannya kelak di akhirat. Dan mau menasihati, saya takut karena ibu saya galak. Wah, bahaya. Pernah saya menasihatinya, malah ibu saya menjawab, kamu kenapa sih? Jadi saya bingung Ustaz. Bagaimana cara menasihatinya? Kalau seperti itu doakan saja hidayah. Ya, doakan saja apa? Hidayah. Iya. Kalau sudah seperti itu ibu tak. Kalau kita menasihati malah kita digalakin, jangan. Kita doakan saja hidayah untuknya. Kalau memang salah yang dilakukan, ingkari dalam hati, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Di dalam buku Ustaz terdapat banyak syubhat. Salah satunya syubhat dengan menyatakan bahwa hukum Islam bisa berubah sesuai zaman dan waktu. Apalagi dalam era modern ini. Apakah perkataan seperti ini dapat mengkafirkan seorang atau tidak? Mohon penjelasannya. Kalau sampai padanya hujah, sudah ditegakkan padanya dalil Quran dan Sunnah, wajibnya berhijab syar'i, perkataan ini bisa mengantarkan kepada apa? Kekafiran. Kalau belum sampai hujah, tidak. Kalau belum sampai hujah, maka tidak dianggap apa? Mengkafirkan. Dia orang bodoh. Dia orang apa? Bodoh. Sampaikan kepadanya dalil. Ini ada pertanyaan tentang game. Game itu kalau the game itu melelehkan, kalau melelehkan itu haram. Kita akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat, di hari kiamat. Ini ada pertanyaan, saya memiliki adik perempuan dan kemudian kakak perempuan. Saya menyusui adik saya tadi sampai kenyang. Apakah adik saya yang disusui kakak saya tadi menjadi mahram bagi suami kakak saya? Ulang. Saya memiliki adik perempuan. Kemudian kakak perempuan saya menyusui adik saya tadi. Sampai kenyang. Apakah adik saya yang disusui oleh kakak saya tadi menjadi mahram bagi suami kakak saya? Itu ipar. Dan saudara-saudaranya ipar saya menjadi mahram adik saya? Pertanyaannya berapa kali sampai kenyangnya?
Karena kalau sekali, enggak. Syaratnya itu 5 kali. Kalau susui sekali sampai kenyang, belum. Syaratnya harus 5 kali. Jadi pertanyaannya ini berapa kali? Kalau sekali, belum. 2 kali, belum. 3 kali, belum. 4 kali, belum. 5 kali baru mahramnya. Mahram untuk suaminya kena bisa karena anaknya. Jadi tadinya iparnya sekarang menjadi anak persusuannya. Karena anak dari istrinya. Kan begitu. Anak persusuannya. Dan apakah mahram untuk saudaranya suami? Iya, karena menjadi anaknya. Keluarganya suaminya jadi mahramnya. Adiknya. Suaminya. Bapaknya suaminya jadi mahramnya. Dan haram dia menikah. Nanti kalau istrinya ini kakaknya meninggal, terus adiknya masih tersisa, haram mereka menikah. Kan boleh menikah menikahi saudari sama 2 bersaudari boleh dinikahi dengan syarat satunya telah meninggal. Tidak boleh dikumpulkan dalam satu waktu. Oh, untuk hemat langsung saja 2 kali bersaudari. Dalam satu waktu tidak boleh, tapi kalau meninggal boleh. Meninggal boleh. Iya, tapi kalau disusui seperti tadi tidak boleh jadinya. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya punya bapak menikah dengan mama saya dalam keadaan mama saya janda. Papa saya bujang. Ini Masya Allah membutuhkan pemikiran tinggi ini. Iya. Jadi, saya ulangi. Ini kasusnya, saya punya bapak. Ini masalah. Kapan dia ada ya? Nah, masalahnya ini bapaknya bujang. Saya pusing ini Abu Hanif. Mengkompromi kan? Iya. Mungkin dia ada setelahnya ya? Gitu mungkin. Ini singkat kasus. Baik. Saya punya bapak. Menikah dengan mama saya. Saya dalam keadaan mama saya janda. Papa saya bujang. Ini terus. Ya, tetap konsentrasi. Papa saya, dia bilang, dan mama saya punya anak sebelum menikah dengan papa saya. Aduh. Iya. Saya punya bapak menikah dengan mama saya dalam keadaan mama saya janda. Papa saya bujang. Dan mama saya punya anak sebelum menikah dengan papa saya. Anak mama saya ada 4. 1 laki-laki, 3 perempuan. Pas mamaku dan papaku menikah, lahirlah saya. Oh, dia datang belakangan. Iya. Ternyata ini. Iya. Wah. Ini Masya Allah. Iya, untuk ini bukan setelah zuhur ya. Iya, dia lahirnya nanti. Ternyata ini dia filmnya duluan. Iya. Terus lahirlah saya dan adik laki-laki saya. Baik, itu kasus pertanyaannya. Apakah anak mama saya yang laki-laki sebelum menikah dengan papa saya mahram saya? Sebelum menikah? Ya bukanlah. Oh maksudnya, setelah menikah? Kan dia bilang sebelum menikah. Apakah mahram saya? Kan kita belum lahir. Kan kita lahirnya kapan? Kan setelah menikah papa kita dengan ibu kita. Saya ulang. Iya. Ini, iya berarti ini kan dia
bapak ini, gimana singkat cerita ya? Ada seorang bapak menikahi seorang janda. Iya. Kemudian bapak ini dari janda ini memiliki anak. Yang bertanya ini, inilah anaknya. Apakah tadi anaknya siapa? Mamanya. Anaknya mamanya, begitu kan? Iya, karena bapaknya belum punya anak, kaduda. Apakah anaknya mamanya, begitu ya? Sebelum menikah dengan bapaknya. Berarti kan saudara seibu, bisa dibilang, apakah saudara seibu mahram? Kan enak. Iya. Kan begitu? Mudah, ya mahram. Mahram, karena yang menyusui saudara kita siapa? Sebelum bapak kita menikah. Kan mama tak. Yang menyusui kita siapa? Kan mamanya juga. Kan sama. Disusui saja oleh mamanya orang lain, mahram. Apalagi mama tak sendiri. Ini kan saudara seibu. Beda bapak. Mahram. Mahram. Yang bukan mahram itu kalau sama-sama bawa. Sama-sama bawa. Ada seorang ibu punya anak janda. Menikah dengan seorang ayah janda. Duda. Baik. Duda. Baik. Alhamdulillah. Sama-sama bawa anak. Apakah mahramnya ini antara anak? Tidak. Yang mahramnya orang tuanya dengan anak tirinya. Ibu dengan anak tiri dari bapak. Bapak dari anak tiri dari mama. Mahramnya. Tapi antara anak bukan. Antara anak bukan. Adapun ini kan anak sekandung, seibu. Mahram. Ini mahram. Pertanyaan kedua, kita lihat lagi apakah lebih sulit? Iya. Maksud dari hadis. Oh, sudah keluar dari kasus. Maksud dari hadis tentang Nabi memerintahkan melaknat perempuan yang bertabarut. Ini bagaimana Ustaz? Apakah ada perinciannya? Kapan kita boleh melaknat dan dalam keadaan bagaimana? Enggak. Ini maksudnya ancaman. Bahwa perempuan yang bertabarut itu boleh dilaknat. Bukan kita disuruh melaknat. Karena tidak boleh takyin langsung laknat orangnya, batang hidungnya. Maksudnya ini perempuan terlaknat. Ini adalah perempuan apa? Terlaknat. Kalau dia bertabarut. Perempuan yang terlaknat. Kita katakan ini orang terlaknat. Tentunya kalau sudah sampai hujah dulu ya. Kan tidak sembarang kita langsung melaknat orang. Siapa tahu dia orang bodoh. Belum tahu hukum syar'i. Baik. Satu pertanyaan terakhir. Baik. 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 Kita cukupkan satu dulu karena hampir ya. 11.48. Kan cepat duhur. Duhur jam berapa? Berarti sisa sedikit. Sisa satu pertanyaan dulu. Supaya ada persiapan wudhu masuk kamar mandi. Insya Allah baru nanti kita lanjut lagi setelah duhur. Kemudian terakhir, ini pertanyaan terakhir untuk saat ini. Bagaimana jika seseorang ada yang masih mempercayai ilmu filsafat? Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Ilmu filsafat itu sebagaimana dikatakan oleh ahli filsafat sendiri yang bertobat, itu tidak menambah kecuali keraguan. Ilmu filsafat. Makanya hukum orang yang mempelajari ilmu filsafat, kata Imam Syafi'i, itu dipukul, dibawa sekeliling pasar, dipukul pakai sandal. Pakai sandal. Karena ilmu filsafat itu tidak menambah kecuali makin jauh dari Allah. Makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, untuk mengenal Allah saja dia butuh beribu-ribu dalil. Itu kan makin jauh dari Allah. Makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut kalau kita punya, kita tinggalkan, kita tidak percaya, kan itu akan, bahkan kalau kita jauh dalam mempelajari, kadang membuat kita ingkar. Kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama-agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan lewat Nabi-Nya Muhammad SAW. Itu wallahu alam. Baik, ini sisanya insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah duhur makan siang. Insya Allah kita lanjutkan tanya jawab. Baru kita tutup. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.